Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin acara doa pagi pada saat pagi hari ini dan membantu kami semua untuk dapat membaca, merenungkan, terlebih juga tolong kami semua, tolong juga kiranya Roh Kudus akan membantu kami untuk kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya akan ambil tema carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Bacaan saya mau ambil dari Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di bawah perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api,
dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan mengawali dengan sebuah cerita bahwa ada seorang pemuda pulang dari pekerjaannya menuju ke rumah dengan hati yang penuh dengan amarah, karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Pemuda ini di rumah dia mencari neneknya, dan pemuda ini hendak menagih janji dari apa yang neneknya pernah katakan kepada pemuda ini. Nenek, kalau Tuhan itu baik, tapi ternyata kini aku kehilangan pekerjaan. Di manakah Tuhan yang baik itu, Nek? Tanya pemuda itu. Namun nenek itu tak menyahut. Rupanya nenek itu sedang tidur. Dan pemuda itu semakin marah. Mengapa Tuhan tidak berpihak padaku? Karena keteriakan pemuda itu yang sungguh amat kencang, nenek pun terbangun dari tidurnya. Dan nenek tergopoh-gopoh membuka pintu kamarnya dan menemui pemuda tersebut. Lalu nenek mencoba menenangkan dari pemuda itu. Namun pemuda itu tetap terus dia mengomel. Dia seolah-olah menagih janji bahwa mana kebaikan daripada Tuhan. Lalu nenek itu mulai memberi nasihat. Tetapi karena gejolak amarahnya pemuda itu tidak dapat mendengar akan apa yang nenek itu katakan. Karena dirasa oleh pemuda itu suara nenek terlalu lirih dan tidak bisa terdengar oleh pemuda tersebut. Lalu pemuda itu mulailah dia lebih mendekat kepada neneknya. Lalu nenek itu mengatakan, "Cobalah, Cuk, kamu berhentilah dalam kamu mengomel. Diam dan tenangkanlah hatimu." Setelah pemuda tersebut diam dan dia bisa menenangkan hatinya, barulah pemuda tersebut bisa mampu mendengar apa yang menjadi nasihat dari nenek tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberi rencana yang terbaik. Sekalipun rencana itu sering terlihat kepada kita diterimanya
kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti pemuda tadi, karena dia kehilangan pekerjaannya, karena dia menuruti akan emosinya, dia tidak mau mendengar, dia tidak mau tenang, dan dia pun tidak mau mendengar apa yang dinasihatkan oleh nenek tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita dari Amos, di situ diceritakan konteksnya bahwa pada saat itu Israel Utara itu mengalami kemakmuran materi, namun moralitasnya itu sangat menurun, dengan ditandai mereka beribadah dengan rutin, tapi di dalam tindakannya, di dalam segala apa yang dia perbuat, itu tidak mencerminkan. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan yang tidak benar, baik itu untuk pemimpin-pemimpinnya dan juga masyarakat pada saat waktu itu. Sehingga pada waktu itu Allah mengingatkan melalui Amos bahwa menyampaikan pesan peringatan dan panggilan pertobatan supaya umat Israel pada saat itu betul-betul mencari Tuhan dengan tulus, yaitu dia juga di dalam perbuatan, di dalam segala apa yang dia lakukan, baik di dalam keseharian maupun di dalam segala apa yang dia perintahkan di dalam memerintah kepada rakyat bangsa Israel waktu itu bisa mencerminkan apa yang menjadi ibadah dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi yang sekarang ini di lingkungan kita, mungkin Bapak Ibu juga mendengar akan kejadian-kejadian, akan beberapa kerusuhan yang terjadi. Dari gereja juga sudah ada seruan, tapi kita sebagai jemaat, marilah kita juga mendoakan supaya mereka yang sudah dipercaya oleh Tuhan benar-benar mendengar akan suara Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel waktu itu, dia mengambil keputusan seperti ayat yang kelima. Mereka mencari Betel, mereka pergi ke Gilgal, mereka menyeberang Betseba. Sepertinya mereka mau mencari Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah mereka betul-betul
tulus di dalam mengikut menurut akan perintah Tuhan, sehingga apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu mencerminkan bahwa dia itu benar-benar memang memegang tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Untuk itu, kita rakyat Indonesia, marilah kita berdoa untuk kedamaian, kesejahteraan bangsa Indonesia ini, supaya kita semua boleh mohon kepada Tuhan, baik yang mereka mungkin mengadakan demo, kerusuhan, ataupun pemerintah yang mengambil kebijakan, semuanya benar-benar Tuhan yang akan menolong, sehingga Indonesia akan kembali menjadi damai, sejahtera, rukun, dan kita semua boleh beribadah, boleh memuliakan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk ibadah dan segala apa yang kita perbuat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan Tuhan untuk kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini terkhususnya, dan juga untuk dunia pada umumnya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada seluruh yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Kiranya Roh Kudus sendiri ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga akan memberikan kesabaran, memberikan hikmat untuk rakyat Indonesia, untuk seluruh masyarakat. Mereka juga diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, supaya kita hidup, kita juga bermasyarakat boleh semakin rukun, kita boleh beribadah dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk acara penabisan yang akan diselenggarakan tanggal 22 September esok. Kiranya Tuhan mau tolong, kiranya Tuhan sendiri yang mau menyertai, sehingga semua rencana penabisan Penatua Cynthia boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan juga memberikan suasana, situasi dan kondisi yang kondusif, dan juga Tuhan sendiri yang akan menolong keamanan dan juga di dalam penataan ruangan, penataan kendaraan. Tuhan,
kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk aktivis, penatua, pendeta, dan juga seluruh yang terlibat. Kiranya Tuhan akan memberkati, menyertai, dan menolong. Tuhan, dan juga acara komisi di GKI Gatot Subroto maupun acara yang lain, kiranya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga setiap program yang sudah dibentuk boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bajem Wangon dan Kemutuk Lor, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertai di dalam setiap perjalanan dan rencana segala apa yang sudah disusunnya. Tuhan juga memberkati untuk sekolah-sekolah di bawah YP3K dan juga sekolah-sekolah Kristen. Tuhan memberkati baik yayasan maupun guru-guru dan murid-murid. Kiranya semuanya Tuhan sendiri akan menolong. Tuhan juga memberkati Yakum. Kiranya Tuhan juga memberkati baik yayasan maupun juga tenaga medis. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati satu demi satu. Bila mana mereka mungkin ada yang mengalami sakit, atau mungkin ada suatu pengharapan, Tuhan kiranya Engkau akan menolong dan memberkati mereka. Berikan penyertaan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati, menyertai setiap mungkin ada jemaatmu yang sedang di dalam kondisi butuh pertolongan. Kiranya Tuhan juga akan mengulurkan tangannya dan memberikan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai, menolong, sehingga kami boleh bertindak, berkata-kata, berpikir seturut dengan rencana yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami selalu boleh hidup seturut dengan rencana yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah memberikan pertolongan dan penyertaan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.